Malaysia iri melihat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Pengamat Malaysia mulai membara. Jakarta, 29 April 2025. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years. Sejarah baru tercipta. Untuk pertama kalinya sejak sepak bola modern dikenali sebagai simbol identitas dan kebanggaan nasional, tim nasional Indonesia resmi mencatatkan namanya dalam daftar elit dunia. Mereka lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026. Sementara seluruh penjuru Indonesia larut dalam euforia, senyum kebanggaan, dan air mata haru, suasana berbeda terasa di negeri jiran. Di Malaysia, kegembiraan itu berganti menjadi renungan panjang, bahkan diakui oleh banyak media dan pengamat sebagai rasa iri yang pahit namun tak bisa disangkal. Indonesia dan tiket Piala Dunia, antara mimpi dan realita. Langkah Indonesia menembus Piala Dunia bukanlah kebetulan. Lewat perjuangan panjang sejak kualifikasi Asia putaran kedua, Garuda menunjukkan konsistensi yang mengejutkan banyak pihak. Mereka menumbangkan tim-tim kuat seperti Irak dan Vietnam, sebelum memastikan kelolosan lewat kemenangan dramatis atas Uzbekistan. Keberhasilan ini adalah hasil dari pembenahan menyeluruh dalam struktur sepak bola nasional. Liga yang semakin profesional, sistem kepelatihan modern, kehadiran pemain naturalisasi yang terintegrasi baik, serta dukungan publik yang masif menjadi pilar penting dalam kebangkitan ini. Pelatih kepala Shin Tae-yong, yang sempat diragukan, kini dielu-elukan sebagai arsitek revolusi sepak bola Indonesia. Kombinasi pemain muda potensial seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner menunjukkan bahwa Indonesia tak sekadar beruntung, melainkan layak berada di panggung dunia. Reaksi Malaysia, cemburu, frustrasi, dan pencarian jati diri. Di seberang Selat Malaka, pemberitaan media Malaysia menyoroti prestasi Indonesia dengan campuran rasa kagum dan getir. Judul-judul seperti Garuda Terbang Tinggi, Harimau Malaya Tertinggal, atau Bila Giliran Kita, mendominasi halaman utama surat kabar olahraga Malaysia. Tak sedikit pula warganet Malaysia yang menyuarakan kekecewaan di media sosial. Banyak dari mereka mengakui bahwa rival tradisional mereka kini sudah jauh melangkah, sementara timnas Malaysia masih berkutat dengan inkonsistensi, konflik internal federasi, dan minimnya regenerasi pemain. Indonesia pernah jadi bahan lelucon kita. Kini mereka ke Piala Dunia, kita masih sibuk ganti pelatih tiap tahun, tulis seorang pengguna Twitter asal Selangor. Lebih dari sekadar prestasi olahraga, kelolosan Indonesia dianggap sebagai cerminan dari sistem yang berjalan baik dan konsisten. Banyak pihak di Malaysia mulai mempertanyakan mengapa mereka, yang dulu sering unggul atas Indonesia, kini tertinggal begitu jauh. Pemerintah dan Federasi Malaysia bereaksi. Presiden FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, Datuk Hamidin Mohamad Amin, dalam konferensi pers mendadak, mengakui bahwa pihaknya merasa tertampar oleh keberhasilan Indonesia. Ia menegaskan bahwa federasi akan melakukan audit menyeluruh terhadap program pembinaan usia muda dan sistem kompetisi domestik. Kita tidak bisa hanya duduk dan memuji negara tetangga. Kita perlu bangkit. Jika Indonesia bisa, Malaysia juga bisa, asalkan kita mau berubah, tegasnya. Pemerintah Malaysia pun dikabarkan akan memperkuat dukungan terhadap pengembangan olahraga, termasuk wacana pembentukan pusat pelatihan nasional baru yang meniru model Indonesia di bawah kendali PSSI dan Shin Tae-yong. Netizen Indonesia bangga, tapi tetap rendah hati. Sementara itu, di Indonesia sendiri, masyarakat merespons komentar dari Malaysia dengan berbagai cara. Sebagian besar menunjukkan sikap bangga namun juga menyuarakan pentingnya menjaga performa, bukan terlena dalam pencapaian. Kita senang jadi inspirasi, tapi jangan lupa Piala Dunia belum dimulai. Ini baru awal, tulis akun Instagram resmi PSSI, yang dibanjiri komentar ucapan selamat dan tangisan haru dari para pendukung. Harapan baru di Asia Tenggara. Terlepas dari rivalitas klasik, ada harapan baru yang muncul dari dinamika ini, bahwa Asia Tenggara kini benar-benar bisa bersaing di tingkat dunia. Keberhasilan Indonesia bisa menjadi katalis bagi negara-negara tetangga untuk lebih serius membina sepak bola mereka. Kompetisi regional seperti AFF Cup kini memiliki nilai lebih, bukan sekadar trofi, tapi sebagai ajang pembuktian level internasional. Malaysia, dengan sejarah dan potensi besarnya, punya semua prasyarat untuk menyusul. Yang diperlukan kini bukan sekadar kecemburuan, melainkan tindakan nyata. Penutup, Indonesia ke Piala Dunia adalah momen bersejarah, tak hanya bagi rakyatnya, tapi juga bagi sepak bola Asia Tenggara. Malaysia mungkin merasa iri, tetapi dari rasa iri itulah perubahan sering lahir. Dan mungkin, di masa depan, kita akan melihat dua saudara serumpun bersaing bukan di babak grup Piala AFF,
tapi di panggung megah Piala Dunia FIFA. Sejarah baru tercipta. Untuk pertama kalinya sejak sepak bola modern dikenali sebagai simbol identitas dan kebanggaan nasional, tim nasional Indonesia resmi mencatatkan namanya dalam daftar elit dunia. Mereka lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026. Sementara seluruh penjuru Indonesia larut dalam euforia, senyum kebanggaan, dan air mata haru, suasana berbeda terasa di negeri jiran. Di Malaysia, kegembiraan itu berganti menjadi renungan panjang, bahkan diakui oleh banyak media dan pengamat sebagai rasa iri yang pahit namun tak bisa disangkal. Indonesia dan tiket Piala Dunia, antara mimpi dan realita. Langkah Indonesia menembus Piala Dunia bukanlah kebetulan. Lewat perjuangan panjang sejak kualifikasi Asia putaran kedua, Garuda menunjukkan konsistensi yang mengejutkan banyak pihak. Mereka menumbangkan tim-tim kuat seperti Irak dan Vietnam, sebelum memastikan kelolosan lewat kemenangan dramatis atas Uzbekistan. Keberhasilan ini adalah hasil dari pembenahan menyeluruh dalam struktur sepak bola nasional. Liga yang semakin profesional, sistem kepelatihan modern, kehadiran pemain naturalisasi yang terintegrasi baik, serta dukungan publik yang masif menjadi pilar penting dalam kebangkitan ini. Pelatih kepala Shin Tae-yong, yang sempat diragukan, kini dielu-elukan sebagai arsitek revolusi sepak bola Indonesia. Kombinasi pemain muda potensial seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner menunjukkan bahwa Indonesia tak sekadar beruntung, melainkan layak berada di panggung dunia. Reaksi Malaysia, cemburu, frustrasi, dan pencarian jati diri. Di seberang Selat Malaka, pemberitaan media Malaysia menyoroti prestasi Indonesia dengan campuran rasa kagum dan getir. Judul-judul seperti Garuda Terbang Tinggi, Harimau Malaya Tertinggal, atau Bila Giliran Kita, mendominasi halaman utama surat kabar olahraga Malaysia. Tak sedikit pula warganet Malaysia yang menyuarakan kekecewaan di media sosial. Banyak dari mereka mengakui bahwa rival tradisional mereka kini sudah jauh melangkah, sementara timnas Malaysia masih berkutat dengan inkonsistensi, konflik internal federasi, dan minimnya regenerasi pemain. Indonesia pernah jadi bahan lelucon kita. Kini mereka ke Piala Dunia, kita masih sibuk ganti pelatih tiap tahun, tulis seorang pengguna Twitter asal Selangor. Lebih dari sekadar prestasi olahraga, kelolosan Indonesia dianggap sebagai cerminan dari sistem yang berjalan baik dan konsisten. Banyak pihak di Malaysia mulai mempertanyakan mengapa mereka, yang dulu sering unggul atas Indonesia, kini tertinggal begitu jauh. Pemerintah dan Federasi Malaysia bereaksi. Presiden FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, Datuk Hamidin Mohamad Amin, dalam konferensi pers mendadak, mengakui bahwa pihaknya merasa tertampar oleh keberhasilan Indonesia. Ia menegaskan bahwa federasi akan melakukan audit menyeluruh terhadap program pembinaan usia muda dan sistem kompetisi domestik. Kita tidak bisa hanya duduk dan memuji negara tetangga. Kita perlu bangkit. Jika Indonesia bisa, Malaysia juga bisa, asalkan kita mau berubah, tegasnya. Pemerintah Malaysia pun